Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengenai zat makanan. Nah, ada yang masih ingat apa saja macam-macam zat makanan? Nah, ya benar, ada karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Selain itu, kita juga telah mempelajari mengenai bagaimana sih cara menguji kandungan makanan yang mengandung zat makanan tertentu. Kemarin kan kita telah melakukan uji kandungan karbohidrat dan juga lemak. Untuk proteinnya kita juga telah mengamati dalam bentuk video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa organ penyusun sistem pencernaan manusia dan enzim yang bekerja di dalamnya. Untuk selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa mampu yang pertama, menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia beserta enzim yang bekerja. Yang kedua, menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak, ada apa aja sih organ sistem pencernaan manusia? Yang pertama, ada rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai organ-organ tersebut. Nah, yang pertama di sini ada rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini ada 3 bagian. Yang pertama ada lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Nah, yang pertama yaitu lidah. Lidah di sini fungsinya sebagai indera perasa atau pengecap. Jadi, makanan yang kita makan ini akan dirasakan oleh lidah. Nah, apakah itu ada rasa asin, manis, asam, maupun pahit? Nah, mengapa sih Bu di lidah ini mampu untuk merasakan rasa makanan? Nah, dikarenakan pada lidah ini pada permukaan lidah ini terdapat sel-sel papila lidah, yang mana sel-sel ini memiliki sel saraf. Jadi sel saraf ini ketika menerima rangsangan atau impuls dari makanan yang kita makan, maka akan diteruskan ke otak. Nah, di otak akan diterjemahkan sehingga kita bisa mengetahui rasa apa yang ada pada makanan tersebut, apakah asin, manis, asam maupun pahit. Kemudian yang kedua di sini ada gigi. Nah, gigi di sini ada 3 macam. Yang pertama ada gigi seri, ini untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring, fungsinya untuk merobek makanan. Dan yang terakhir nih ada gigi geraham, fungsi utamanya yaitu untuk mengunyah makanan. Dan pada rongga mulut ini juga terdapat kelenjar ludah. Fungsinya untuk apa sih Bu? Jadi fungsinya kelenjar ludah di sini yaitu untuk membasahi makanan. Jadi agar makanan yang kita makan ini tidak kering begitu, atau menjadikan makanan yang kita makan itu basah sehingga memudahkan kita untuk menelan. Kemudian di sini juga terdapat enzim amilase. Ini fungsinya untuk mencerna amilum menjadi glukosa. Nah, anak-anak tahu nggak sih mengapa ketika kita makan nasi atau makan roti, lama-kelamaan setelah kita kunyah kita akan merasakan rasa manis. Nah, rasa manis di sini disebabkan adanya enzim amilase tersebut yang mengubah amilum menjadi glukosa sehingga kita merasakan manis. Kemudian setelah makanan kita telan, maka makanan itu akan masuk ke kerongkongan. Nah, terdapat apa sih di kerongkongan ini? Yaitu terdapat tulang rawan. Di sini berbentuk seperti cincin-cincin yang bisa merenggang dan juga bisa menyempit. Nah, di kerongkongan ini
terjadi gerakan peristaltik. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu gerakan peristaltik. Di SD maupun SMP juga sering dijelaskan mengenai gerakan ini, yaitu suatu gerakan di mana makanan didorong agar masuk ke lambung. Nah, setelah makanan dari kerongkongan maka akan menuju ke lambung. Nah, lambung di sini ada beberapa enzim yang bekerja di dalamnya. Di sini ada HCl atau asam klorida. Jadi di sini fungsinya HCl ini untuk mematikan bakteri yang ada pada makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua ada pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah enzim yang belum aktif sehingga harus diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl. Sehingga akan membentuk enzim pepton. Nah, enzim pepton nanti di sini berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, yang ketiga yaitu renin atau enzim renin. Di sini fungsinya untuk menggumpalkan kasein susu. Nah, biasanya ini banyak terdapat pada bayi yang baru lahir. Jadi, untuk memadatkan kasein susu. Yang keempat, mukosa atau sering kita sebut dengan lendir. Fungsinya di sini agar ketika melakukan gerakan peristaltik, lambung itu tidak tergores karena pada permukaan dalam lambung itu dilapisi oleh lendir agar lebih licin begitu. Kemudian yang keempat, setelah dari lambung, maka makanan ini akan masuk ke usus halus. Nah, yang mana di sini ada 3 macam usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Kemudian yang kedua yaitu jejunum, yaitu usus kosong. Kemudian yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Nah, sebelumnya di usus halus ini terdapat 2 mekanisme. Yang pertama, mekanisme pencernaan secara kimiawi, dan yang kedua, mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Nah, kemudian di usus halus ini memiliki enzim. Beberapa enzim, yang pertama yaitu ada sakarase, yaitu mencerna glukosa untuk diubah menjadi fruktosa. Kemudian yang kedua ada enzim maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga laktase, yaitu mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir yaitu eripsinogen. Jadi eripsinogen ini adalah enzim yang belum aktif sehingga harus diaktifkan terlebih dahulu agar membentuk enzim erepsin. Nah, enzim erepsin nantinya ini akan membentuk pepton, dan pepton nanti akan mencerna protein menjadi asam amino. Nah, hasil dari pencernaan enzim tadi itulah yang akan diserap menjadi sari-sari makanan. Kemudian di usus halus ini juga memiliki aksesoris. Nah, apa itu, Bu? Yaitu pankreas. Nah, di pankreas ini juga memiliki beberapa enzim. Yang pertama, lipase. Lipase di sini fungsinya untuk memecah lemak. Jadi, lemak ini dipecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi agar mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian ada amilase. Di sini fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa, yaitu produk gula. Kemudian yang ketiga yaitu ada tripsin, yaitu mencerna protein agar berubah menjadi pepton. Nah, pepton di sini nantinya akan dicerna oleh tubuh dalam bentuk asam amino. Kemudian setelah usus halus, maka makanan itu akan masuk ke usus besar. Nah, secara umum fungsi usus besar di sini untuk reabsorpsi air. Nah, reabsorpsi air berarti untuk menyerap air. Jadi makanan yang kita makan mungkin ada yang terlalu encer. Nah, itu setelah masuk ke usus besar maka akan diserap kadar airnya, sehingga tidak akan terlalu encer.
Kemudian yang kedua, membentuk massa feses atau massa kotoran ya. Kemudian yang ketiga, membentuk lendir. Nah, apa sih fungsi lendir di sini? Yaitu untuk melapisi lapisan mukosa yang ada di usus besar supaya menjadi lebih licin. Nah, selain itu, di usus besar ini terdapat sebuah bakteri yang mana bakteri ini bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu bakteri E. coli, yang mana fungsinya untuk mencerna selulosa yang tidak bisa dicerna secara alami oleh manusia. Nah, yang terakhir yaitu anus. Nah, massa feses yang terdapat pada usus besar itu akan didorong oleh otot rektum. Nah, yang ada di usus besar tadi kemudian menuju ke anus. Jadi, pada anus ini adalah saluran terakhir atau di sini terjadinya pengeluaran massa feses. Nah, untuk kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, tadi kan kita telah mempelajari mengenai beberapa organ yang menyusun sistem pencernaan. Ada apa saja anak-anak? Yaitu ada rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Selain itu juga terdapat enzim pencernaan yang berperan sangat signifikan dalam proses pencernaan. Nah, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan organ-organ tersebut bagi tubuh kita. Nah, bagaimana wujud syukur kita kepada Allah? Yaitu misalnya dengan mengonsumsi makanan yang sehat, seimbang, dan juga bergizi, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, agar proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan lancar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Kemudian tugas-tugasnya juga dikerjakan ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.